Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan teori hukum menurut teori hukum alam dan teori hukum positif. Literatur Indonesia mendeskripsikan teori hukum alam tradisional dari Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 dengan nama teori hukum alam Thomistis yang merupakan perpaduan pengaruh filsafat hukum alam Yunani kuno dan pemikiran teologi gereja Katolik, filsafat skolastik. Dalam teori tersebut, hukum dikualifikasikan menjadi 4 golongan dengan hierarki, yaitu 1. Hukum abadi, hukum yang berisi kehendak Tuhan dalam arti segala sesuatu tentang komunitas alam semesta diatur oleh rasio Tuhan yang sulit untuk dapat ditangkap pikiran manusia. Hanya sebagian kecil saja dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap manusia melalui wahyu atau firman. Kemudian hukum ketuhanan, hukum yang dinyatakan oleh Tuhan melalui wahyu yang dapat dipahami rasio manusia sebagian berasal dari hukum abadi. Kemudian hukum alam, sebagian kecil berasal dari Tuhan, ketuhanan ditangkap melalui manusia melalui wahyu. Kemudian hukum manusia yang dinamakan hukum positif yang sesungguhnya berlaku. Hukum alam berkedudukan sebagai hukum yang supremi, yang lebih tinggi dari hukum positif. Oleh karena itu, hukum alam diposisikan sebagai kaidah penilaian. Artinya, jika hukum alam positif bertentangan dengan asas moral dan keadilan, maka hukum positif itu bukan hukum dan boleh tidak ditaati. Kemudian teori hukum alam modern. 2 tokoh utama yakni Lon Fuller dan Donald Dworkin, keduanya ahli hukum dari Amerika Serikat, meski pendapat keduanya ada perbedaan. Konsep teori hukum menurut Lon Fuller yakni setiap sistem hukum Gioni asli selalu terikat pada asas moral tertentu yang diberi istilah inner morality. Asas-asas moral inilah sejatinya yang menjadi dasar atau mengikatnya dan dihormatinya peraturan hukum. Meskipun begitu, Fuller mengakui tidak semua produk hukum penguasa atau hukum positif yang berupa legislasi atau regulasi konsisten dengan asas-asas moral yang melekat pada inner morality hukum. Legislasi atau regulasi ini jelas tidak baik secara moral, tetapi hukum positif itu tidak serta-merta kehilangan validasinya atau keabsahannya. Sebagaimana diklaim oleh penganut teori hukum alam tradisional. Bahkan dicatat pula, Fuller membuka kemungkinan lain bahwa produk hukum mungkin tidak memiliki keabsahan secara inner morality, tetapi dapat dibenarkan menurut tujuan-tujuan sosial. Konsep interpretive teori atau teori interpretif dari Donald Dworkin ada beberapa tesis utama, yaitu 1. Setiap produk hukum baik legislasi atau regulasi dengan sendirinya harus dapat ditafsirkan dan diterapkan melalui pendekatan moral. Kedua, hukum positif harus memiliki integritas moral
Integritas mungkin tidak menjamin pencapaian keadilan. Akan tetapi integritas moral menjamin adanya derajat moralitas yang cukup bahwa setiap legislasi atau regulasi sebagai produk hukum terhindar menjadi produk politik penguasa. Ketiga, hukum merupakan ungkapan filosofi pemerintahan. Filosofi ini terdiri dari asas-asas moral yang menetapkan tujuan-tujuan fundamental pemerintah dan hubungan pemerintah dengan perseorangan atau individu. 4. Asas-asas moral itu merupakan dasar legitimasi keputusan hukum yang sekaligus menjadi pedoman untuk menafsirkan suatu peraturan hukum. Pandangan Dworkin dan Fuller menunjukkan bahwa hubungan antara hukum alam dan hukum positif selalu aktual sampai abad ini. Positivisme hukum menolak tesis teori hukum alam tradisional dengan postulat bahwa hukum yang genuine adalah hukum yang adil dan hukum yang tidak adil, bukan hukum sehingga tidak harus ditaati. Positivisme hukum lebih jauh juga menolak tesis teori hukum alam modern yang secara mutlak mengaitkan bahwa hukum positif dengan moral sebagaimana diadilikan oleh Lon Fuller dan Donald Dworkin. 3. Konsep teori positif hukum. Penganut positif hukum seperti halnya teori hukum alam juga mengemukakan bahwa versi atau konsepsi teori hukum yang berbeda. Diawali oleh John Austin di abad ke-19, kemudian Hans Kelsen, dan di abad ke-20, H.L.A. Hart, analisis teori dari tokoh-tokoh aliran positivisme hukum seperti di bawah ini. A. Comment teori perintah. John Austin masa hidupnya 1959. Bukunya berjudul The Province of Jurisprudence Determinate 1832. Inti teorinya, hukum adalah perintah yang bersifat umum, ditetapkan oleh yang berdaulat sebagai pedoman perilaku bahwa masyarakat di bawah penguasa. Kemudian perintah yang sifat umum yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai manusia merupakan hukum Tuhan dan menentukan kewajiban moral. Kemudian teori hukum murni. Teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu teori umum tentang hukum bukan tata hukum dari negara tertentu. Teori hukum tentang hukum bukan pula melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum nasional atau norma-norma hukum internasional. Kemudian teori hukum selalu memunculkan 3 isu, yaitu paksaan, kewajiban, dan moralitas ditetapkan oleh otoritas pembentukan hukum. Menyimak ketiga konsep teori hukum penganut positivisme hukum, ada perbedaan prinsip tentang kriteria dasar validasi atau keabsahan hukum dan diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, pada teori komando, John Austin validasi hukum didasarkan pada kekuasaan legislatif tertinggi karena ia memegang kedaulatan supremasi di kalangan para subjek hukum. Kedua, menurut the Fourth Theory of Law, Hans Kelsen, validasi hukum didasarkan pada hierarki sistem norma. Intinya norma hukum individual yang ditetapkan oleh badan peradilan dan badan atau pejabat administrasi. Ketiga, menurut Harold Lionel Alfonso, had the rule theory of law,
berpendapat validasi hukum berdasarkan norma sekunder, yakni norma pengakuan didasarkan pada penilaian hakim yang berwenang menentukan pengakuan terhadap suatu peraturan atau fakta sah sebagai hukum dan sebaliknya bertentangan dengan hukum. Meskipun konsep teori hukum penganut aliran filsafat hukum positivisme hukum itu satu dengan yang lain berbeda, tetapi suatu persamaan yang prinsipal, yakni pandangannya tentang pembentukan atau penciptaan hukum. Menurut kaum positif, hukum dibentuk oleh seseorang atau badan yang memegang otoritas negara, melahirkan hukum positif dan diperkuat oleh sanksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.